makan nggak apa-apa banget. Oke. Sebelumnya, mungkin sebelum kita masuk ke acara gitu ya, mungkin kita kenalan dulu kali ya, biar teman-teman di sini pada tahu gitu, kita tuh siapa dan bakal ngapain hari ini. Oke, mungkin dari Ima dulu. Oh ya, siap Mbak. Jadi selamat siang teman-teman, Mbak, Mas semuanya. Perkenalkan, aku Alifa Iman Kusulawati dari Kedokteran Angkatan 2021. Oke, di sini Ima nggak sendirian, tapi ditemenin sama aku. Aku Latan Samilata Hanifah, panggil aja Hani. Di sini kami berdua sebagai MC yang akan memandu acara pada hari ini. Kayak gitu. Oke, kayaknya ini teman-teman masih banyak yang belum on cam ya. Mungkin bisa. Iya nih. Oke, soalnya ini ya, biar rame gitu. Oke, sambil nunggu teman-teman buat on cam, mungkin kita bisa berdoa dulu kali ya. Iya, benar banget Mbak. Supaya acara kedepannya bisa lancar sampai selesai nanti. Oke, sebelum memulai kegiatan roadshow Imapres kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, selanjutnya apa ya, Ima? Kita bakal ngapain? Mungkin bisa dikasih gambaran gitu. Kita bakal ngapain aja hari ini? Nah, jadi pertama kita bakal dengerin sambutan-sambutan dulu nih, teman-teman. Setelah itu bakal ada insight mahasiswa tentang Mawapres. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua tentang apa aja sih kira-kira yang udah diketahui tentang Mawapres. Nah, setelah itu baru ada penyampaian materi dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi tentang Mawapres itu sendiri. Terus juga bakal ada tips and trick, motivasi, dan lain sebagainya yang bakal bisa nambah insight baru buat kita tentang Mawapres. Terus ada juga sesi tanya jawab nih. Jadi nanti teman-teman yang penasaran dan mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Mawapres bisa banget langsung tanya ke Mbak dan Mas dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya kegiatan kita hari ini. Kita bakal sharing-sharing aja sih lebih tepatnya kayak gitu. Kita bakal seru-seruan bareng di sini hari ini kayak gitu. Oke, mungkin karena kita udah kenalan, udah bacain kegiatan kita pada hari ini, teman-teman di sini lagi pada semangat nggak sih? BTW banget. Bisa banget nih kasih reaction atau di chat mungkin kalau misalkan belum bisa kan. Yoi. Oke, lagi pada semangat ya. Tapi belum makan, kesian banget. Boleh banget sambil makan gak sih Mbak? Boleh nggak nih Mbak? Boleh banget dong. Oke, pada semangat ya. Yang belum makan sambil makan nggak apa-apa. Benar banget. Oke. Oke. Karena ini teman-teman udah pada semangat, mungkin ini dulu kali kita tanya kabar-kabarnya nih. Boleh banget nih Mbak. Mungkin bisa spotlight atau tanya ini teman-teman yang udah on cam. Gimana Mbak? Oke. Mungkin ini aja kali ya, kita tanya ke random kali ya. Oke, Oke. ada ini ada enggak, jangan. Dia baru join kayaknya. Mungkin bisa kita tanya ke Mbak Safira gitu. Mbak Safira kabarnya gimana? Halo Mbak Safira. Halo Mbak.
Wah, kayaknya lagi makan ini Mbak, Mbak Safiranya. Atau lagi ada kegiatan yang lain. Mungkin bisa tanya ke Mbak Askia kali ya Mbak, yang udah on cam nih. Kayak Mbak Aski gimana nih kabarnya? Hai, suaraku masuk nggak ya? Masuk. Masuk. Oke, halo. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya Aski? Apa Kabarnya, alhamdulillah sehat. Nggak terlalu sehat, tapi ya sehat lah aku bilangnya. karena lagi nih ya, emang lagi musimnya sakit gitu ya, banyak orang kurang sehat kayak gitu. Betul. Terus gimana nih Mbak perasaannya mau ikut roadshow IMAPRES di hari ini? Semangat sih, kayak udah kepo apa yang pengen dibawain nantinya gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Boleh Bang. Oke, makasih ya Mbak Aski udah jawab pertanyaan kita. Oke. Mungkin aku sebelumnya mau ngajak teman-teman di sini buat ngajakin teman-temannya buat join roadshow IMAPRES ini ya teman-teman, minta tolong banget diajakin teman-temannya karena pastinya informasi dari Mawapres di UNS ini daging semua isinya bakal ngejelasin hal-hal terkait sekolah Mawapres, film Mawapres dan sebagainya kayak gitu. Benar banget. Jadi buat teman-teman mungkin bisa nih chat lagi ke teman-temannya yang lain, ajakin buat ikutan. Karena siapa tahu nanti setelah dengerin sesi sharing-sharing pada hari ini jadi tertarik nih buat daftar Filmapres. Bener gak sih Mbak? Bener banget. Oke, karena kita udah ini ya, udah selesai nih tanya-tanya ke teman-teman semua. Mungkin kita bisa masuk ke acara yang pertama aja kali ya. Karena oke. Nah, di sini sudah ada ini perwakilan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang akan diwakilkan oleh Dr. Andri Putranto. Kepada Dr. Andri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu saja saya menyampaikan salam hormat dari Prof. Revi, Bapak Dekan, dan juga jajaran dekanat, khususnya bidang pendidikan dan kemahasiswaan Dr. Paramasari Dirgahayu, PhD. Nah, teman-teman, yang pertama tadi salam hormat dari Pak Dekan dan jajaran dekanat yang merasa sangat bangga dengan aktivitas ini karena harapannya teman-teman mahasiswa itu sebagai stakeholder dari Universitas 11 Maret benar-benar akan memberikan warna bagi UNS. Karena begini teman-teman, dalam konteks PTNBH ini, ya sekarang ini, maka setiap stakeholder itu mempunyai peran yang penting untuk memberikan kontribusi, kualitas, peningkatan, peringkatan dari perguruan tinggi. Ya. Tidak hanya dosennya, tidak hanya tendiknya, tidak hanya sarana dan prasarananya, tidak hanya hubungan kerjasama dengan siapa saja, tidak hanya itu. Tetapi yang paling penting, yang paling penting karena mahasiswa itu adalah subjeknya, bukan objek ya, tapi subjeknya, yang kemudian memberikan kontribusi sebagai stakeholder utama dari perguruan tinggi. Oleh sebab itu, mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi, mahasiswa-mahasiswa yang bisa membuktikan sebagai insan-insan cendekia, itu akan membawa seluruh perguruan tinggi termasuk UNS itu meningkat peringkatnya, ya meningkat peringkat. Salah satunya lewat prestasi-prestasi mahasiswa. Yang ini secara khusus dimasukkan di dalam indikator kegiatan utama. Jadi salah satu indikatornya adalah prestasi mahasiswa. Oleh sebab itu, atas nama jajaran dekanat, sekali lagi menyambut baik kegiatan ini, semoga sukses dan bisa menelorkan
mawapres yang baru, ya mawapres yang baru yang semuanya nanti akan bersama-sama memberikan kontribusi yang nyata pada Universitas 11 Maret, khususnya di Fakultas Kedokteran. Saya kira demikian. Selamat beraktivitas. Tadi juga salam dari Dr. Sari. Saya disuruh nanti mewakili untuk membuka, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya buka dengan memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk bangsa dan negara. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri yang telah memberikan sambutannya. Ya, selanjutnya kita bakal dengerin sambutan lagi nih teman-teman dari Ketua IMAPRES kita, yaitu Mas Muhammad Fuadi Hakimi. Kepada Mas Fuadi kami silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di pelataran Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dan habis makan siang juga ya. Mudah-mudahan pada on fire semua nih. Jadi pertama yang saya hormati Kabiro Mawa dan Akademik Bapak Dr. Andes Rahman Agus Pratomo dan Wakil Dekan 1 Akademik Riset dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Dr. Raden Rihan Jojo Andri Purkanto, MSI, beserta Bapak Ibu Sivitas Akademika FKUNS. Nah, tahu nggak sih teman-teman, hari ini tuh hari yang merupakan terakhir dari roadshow, yang mana kita udah 11 fakultas kita lewatin dan kita akhirnya berada pada puncak, yaitu di FK. Nah, jadi pada puncak ini bukan karena kebetulan ya, bukan karena kebetulan semata, tapi justru karena spesialnya ini FK, di mata mahasiswa berprestasi. Dahulu mungkin kita kenal ya, pertama satu-satunya dan the only one ya, Bapak Dr. Tonang Dwi Ardianto ya, selaku dosen juga di Fakultas Kedokteran, itu merupakan mahasiswa berprestasi di tahun 1990 sekian. Nah, di situ menjadi Mawapres 1 nasional gitu. Dan juga kita kenal tahun lalu ada Mas Rizal Galih dari FK juga menjadi mahasiswa berprestasi 1 UNS dalam tingkat sarjana gitu. Nah, selanjutnya memang dari situ tahun-tahun sebelumnya juga kalau nggak FK mungkin FP gitu yang mewakili mahasiswa berprestasi di UNS gitu. Kalau nggak FK, FK, FP biasanya seperti itu. Nah, jadi karena privilege itu mungkin bisa nih sama-sama teman-teman menjadi modal semangat untuk bisa terus membuktikan gitu. Ibarat tuh piala bergilir tuh tetap di FK dan FP lah gitu kalau bisa. Nah, di situ kita dapat nih mempersiapkan dengan ikutnya kita di sosialisasi ini, kita bisa mempersiapkan dari dini one step closer untuk mencapai mahasiswa berprestasi. Mungkin benar kata dari Dr. Andri tadi, untuk kita UNS maju itu bukan kita sebagai objek, tetapi kita sebagai subjek, karena kita nanti akan merasakan gitu. Mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Kak Hasan, ada juga Kak Namira di sini yang orang-orang hebat di UNS yang udah banyak banget benefit yang diterima dari mahasiswa berprestasi yang didapat. Nah, mungkin karena itu pentingnya nih teman-teman bisa tahu nih, karena kata Sun Tzu ya, winning before war gitu. Jadi kemenangan sebelum peperangan. Jadi sebenarnya kalau ada peperangan, misalkan Ukraina sama Rusia nih, sebenarnya yang udah menang tuh udah dilihat dari persenjataannya, dari persiapannya gitu. Nah, sama kayak teman-teman sekalian, siapa yang mau menang mahasiswa berprestasi itu dilihat dari amunisinya gitu. Dalam hal ini mungkin persiapan lomba, keaktifan di organisasi dan lain-lain. Dan ini merupakan info paling penting nih. Mungkin di tahun-tahun lalu belum ada ya terkait roadshow ini pertama kalinya sejak 4-5 tahun yang lalu terkait roadshow ini. Nah, mungkin teman-teman bisa dapat ilmu yang bermanfaat semoga, dan juga di akhir dapat juga termotivasi untuk lebih baik ke depannya.
Mungkin cukup sekian. Walafukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuadi atas sambutan yang telah diberikan. Semoga kita beneran dapat ilmu baru gitu ya, dapat insight baru dari kegiatan pada hari ini kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal ngapain sih, Ma? Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman yang ada di Zoom ini tentang insight mereka, tentang Mawapres dan juga Tumapres. Benar nggak sih, Mbak? Oke, bener banget dong. Kita mau tanya-tanya nih mungkin ke teman-teman, gimana sih pandangan kalian tentang mahasiswa berprestasi kayak gitu, ya nggak sih? Bener banget. Kalau gitu langsung aja nih, Mbak. Kita pilih Boleh random. ini resen dulu. Oh iya. Iya, tidak mengurangi rasa hormat teman-teman karena ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Salah satunya itu adalah menjadi supervisor teman-teman kedokteran yang sekarang sedang menjadi vaksinator untuk vaksinasi booster. Maka saya tidak bisa berlama-lama di Zoom meeting ini, ya, tetapi akan saya sampaikan bahwa semangat teman-teman sangat luar biasa. Kalau Dr. Tanang tahun 1990 ya jadi Mawapres, saya tahun 86 sudah menjadi Mawapres. Juga di tingkat nasional bersama Pak Menteri Fuad Hasan waktu itu. Mungkin teman-teman belum lahir lah. Tahun 86 itu belum lahir. Saya sudah jadi mahasiswa berprestasi. Mawapres mewakili UNS ke nasional. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Saya punya jaringan teman-teman yang berprestasi seluruh Indonesia. Ya, tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi juga di tingkat SMA, karena waktu itu SMA dan perguruan tinggi. Kita punya banyak teman, bisa sharing apa saja, kita punya banyak jejaring, dan saya kemana-mana di seluruh Indonesia, tinggal kontak teman-teman Mawapres, udah ketemu, wah udah dijamin lah, kemana-mana terus beres gitu. Ini salah satu manfaat dari Mawapres, dan alhamdulillah kemudian saya begitu lulus, kemudian saya ditarik untuk menjadi staf pengajar di sini. Pokoknya Mawapres banget ya. Oke, teman-teman terima kasih. Mohon maaf ya, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Tetap semangat untuk teman-teman Mawapres dan calon-calon mahasiswa berprestasi, karena di tangan Anda UNS bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Iya, Baik, mangga. dokter. Silakan dokter, terima kasih banyak. Luar biasa banget ya, Mbak. Ternyata dokter Andi. Jadi jadi menambah semangat dan motivasi kita semua nih buat mendaftar jadi mahasiswa berprestasi juga UNS. Iya dong, harus jadi lebih semangat karena petingginya dekanatnya aja tuh dulunya tuh mawapres semua gitu loh. Jadinya kita harus lebih semangat gitu. Mungkin abis ini kita lanjutin yang tadi ya. Kita mau nanyain tentang pandangan teman-teman tentang mawapres. Mungkin kita nanya ke siapa ya? Mungkin dari Ima mau nunjuk siapa deh? Aku mau nunjuk Arina, Mbak. Arina Rizkinal Barokah. Ada di Zoom nggak ya nih? Halo Rina. Halo. Sengaja banget ya. Kebetulan aku udah kenal juga nih sama Rina, Mbak. Oh. Karena pernah sekelompok waktu ospek dulu, ospek fakultas. Rina gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini mohon maaf ya, izin nggak bisa on cam dulu. Ya, nggak apa-apa Rina. Gimana tadi pertanyaannya? Gimana? Mbak Hani mungkin bisa ngasih pertanyaan. Jadi gimana sih pandangan Arina tentang Mawapres tuh kayak gimana, mahasiswa berprestasi? Pandangannya gimana ya? Sebenarnya sih belum terlalu tahu banyak tentang mahasiswa berprestasi gitu. Tapi kayak salah satu mahasiswa-mahasiswa yang patut banget dijadiin teladan sih, yang kegiatannya banyak, yang prestasinya banyak, yang nggak cuma aktif di 1-2 kegiatan gitu, tapi banyak ikut kegiatan-kegiatan lain yang prestatif banget.
dan menyumbangkan ya banyak apa ya menang lomba segala macam untuk UNS gitu sih. Oke, makasih Arina. Iya, sama-sama. Oke, mungkin berarti ini ya yang ini kalau menurut Arina itu jadi kayak berprestasi di bidangnya, terus banyak ikut kegiatan-kegiatan yang impact-nya tuh gede ke masyarakat gitu kali ya, mungkin maksudnya juga. Oke, habis ini Ima kita ngapain kira-kira? Nah, setelah tanya-tanya nih ke teman-teman yang ikut Zoom kali ini, langsung aja nggak sih Mbak, kita dengerin pemaparan materi secara langsung dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi supaya semakin paham nih gimana mahasiswa berprestasi, gimana alur-alurnya untuk daftar jadi mahasiswa berprestasi. Ya, dan yang pastinya kalian bakal makin tahu tentang Mawapres itu sendiri kayak gimana langsung dari ahli-ahlinya Mawapres di UNS kayak gitu. Bener banget. Oke, mungkin buat persingkat waktu juga kita panggil moderator kita pada hari ini, Mas Fuadi. Halo, Mas. Oke. Ya, halo. Kayak pernah lihat tadi ya. Iya, kayak yang tadi ya, oke. Iya, kita ngulang lagi nih. Gak apa-apa, Mas. Jadi biar makin tahu gitu. Oke. Buat Mas Fuadi kami persilakan. Ini persilakan ngapain, Mbak? Moderator kita pada. Moderator. Oke. Siap. Di sini aku interaktif aja ya. Jadi mungkin tadi udah pada penasaran lah dari tadi nungguin Mawapres. Aku penyambungnya aja nih ke Namira sama Mas Hasan nih yang lebih lagi nih yang bakal kita tunggu. Mungkin bisa di slideshow operator. Oh ya, sebelumnya Latansa sama Alifa ini dari psikologi atau kedokteran kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri psikologi. Kalau saya kedokteran, Mas. Oh, katanya itu bentar lagi mau dipisah ya? Ya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Masih nunggu SK-nya sih, Mas. Jadi kalau yang psikologi itu masih nunggu SK-nya. Ya. Mantap. Berarti lebih ini lagi nih, berarti Himapsi jadi ini BEM ya nanti ya? BEM psikologi. Ini slideshow-nya bisa ditampilkan moderator atau saya bicara aja nih? Kan oke. Udah kelihatan. Udah kelihatan Mbak Askia. Makasih ya Mbak. Oke Mbak. Oke, ya izinkan saya perkenalkan dulu. Aku Muhammad Fuadi Hakimi dari Fakultas Teknik Mesin angkatan 2018. Di sini aku mewakili IMAPRES ya teman-teman untuk ngasih overview aja terkait IMAPRES atau mahasiswa berprestasi. Bisa di next, Mbak. Nah, apa sih sebenarnya tadi mungkin ada gagagan rancu ya antara Mawapres, IMAPRES, atau Pilmapres gitu, atau sekolah Mawapres. Nah, apa sih itu semua? Oke, kita langsung ke yang pertama, mahasiswa berprestasi. Di next, Mbak. Oke, apa sih sebenarnya mahasiswa berprestasi? Sebenarnya aku agak sedikit rancu ya antara Mapres itu tuh mahasiswa berprestasi atau mahasiswa dipres gitu. Jadi agak-agak mirip soalnya. Ya teman-teman tuh kalau ngeliat prestasi ini orang-orang dipres atau gimana gitu kan, nggak dipres, nggak burnout dan anak-anak ala-ala gitulah gitu. Nah, tapi sebenarnya makna mahasiswa berprestasi ini sebenarnya ada pada kata berprestasi gitu. Jadi mungkin bisa di next. Menurut definisi pedoman Pilmapres, prestasi di sini merupakan prestasi yang tinggi nih. Prestasi yang tinggi baik akademik maupun non-akademik, maupun berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah,
dia juga seorang mawapres itu harus tadi berjiwa positif kayak dokter Andri tadi tuh, positif kan, kita dengarnya aja udah positif gitu, serta berjiwa Pancasila gitu. Maksudnya berjiwa Pancasila ini patuh pada norma-norma sekitar gitu. Bisa di next. Nah, ini bisa dibaca sendiri aja, mungkin bisa di next. Oke, ini yang penting. Apa sih keuntungan jadi mawapres? Oke, ini sebenarnya lebih ke healing sih, mengenai anak psikologi nih jago nih, mengenal diri gitu. Kan lagi banyak tuh buku-buku tentang self development gitu ya, mengenal diri. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh terlalu sering baca, tapi kita nggak banyak praktek gitu. Mengenal diri itu banyak yang berarti kita itu mungkin dapat ngerti ini apa sih yang kita suka, apa sih sebenarnya yang sebenarnya itu faktor eksternal diri kita, bukan dari diri kita gitu. Nah, dan karena itu kita dapat mengevaluasi diri. Maksudnya ketika kita jadi mawapres, kita itu banyak sekali kritik atau bahkan eh, motivasi dari diri sendiri untuk tahu nih kira-kira, oh aku nih kayaknya kurang dalam hal ini, karena kita itu suka mungkin banyak ikut kegiatan. Karena kalau misalkan kita ikut kegiatan, pasti kan kita banyak banget dapat kritik, dapat banyak juga dapat masukan dan lainnya. Dan yang kedua, karena kita banyak ikut kegiatan, kita pasti menambah relasi. Tadi kata Prof. Andri, Dokter Andri. Maksudnya kalau misalkan kita banyak teman-teman, kita kita banyak ikut kegiatan, kita pasti membuka channel dari teman-teman hebat, kaprodi, dekan, wadek dan lainnya. Dan yang ketiga, kita dapat mengasah diri nih, menjadi pribadi yang berkompetensi lengkap. Nah, di sini Mawapres kan syaratnya adalah akademik dan non-akademik. Jadi harus seimbang nih. Automatically berarti dia harus berkompetensi lengkap atau paket lengkap lah gitu. Kalau di FK kan ada paket lengkap ya. Nah, yang ketiga, yang keempat ini ada pengalaman berharga. Jadi kita nih punya pengalaman berharga, pasti berharga banget, pelajaran dan bekal masa depan. Maksudnya adalah ketika kita ikut ajang Mawapres, kita ini udah tahu nih kira-kira orang-orang hebat di luar sana itu dulunya tuh kayak gimana sih gitu. Usahanya menjadi dia tuh kayak gimana sih gitu. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang hebat gitu. Pasti kan kita ngerti ini, wah ini aku mau jadiin dia role model, mau jadiin Mas Hasan role model, mau jadiin Mbak Namira sebagai role model. Sehingga kita memiliki bekal 1 sampai 10 langkah ke depan gitu. Nggak cuma misalkan kita hanya ikut-ikut webinar dan lain-lain. Enggak, tapi ini merupakan perjalanan yang lumayan panjang gitu. Dan yang keempat atau kelima adalah kebanggaan pasti. Kita pasti bakal dikenal oleh orang banyak sebagai Mawapres, kita juga pasti bakal diskusi atau mungkin dimintai untuk jadi pembicara, untuk jadi moderator dan lainnya gitu kayak aku sekarang ini. Dan Mas Hasan dan Mbak Namira. Dan pasti alma mater ya, alma mater UNS. Udah pasti ya, Mawapres itu skala lombanya rata-rata nasional maupun internasional, yang membuat kita itu pasti akan membawa UNS itu menjadi harum lah namanya. Dan yang terakhir ada teladan yang baik, yaitu memotivasi orang lain untuk berprestasi. Pasti ya, kita mungkin nggak usah bicara buat quotes, tapi kita ngelihat, wah ini orang kok juara lomba terus, itu udah memotivasi orang gitu. Udah bisa di next. Nah, cara menjadi mawapres. Nah, cara menjadi mawapres itu ada 10, tetapi ini gambaran umum aja. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Kayak kita mau naik Gojek, kita mau naik Grab, kita pasti punya tujuan yang jelas. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, wasting time, kita sia-sia waktunya, dan nggak jelas, kita nggak punya arah tujuan, sehingga apa yang terjadi? Ya kita bakal mundur terus gitu. Dan yang kedua, mempunyai pemikiran terbuka. Seperti layaknya kita parasut ya. Kalau misalkan kita itu berfungsi, parasut itu kan berfungsi ketika dia itu terbuka ya. Jadi filosofi itu yang dipakai sebenarnya. Jadi kalau mau pas rata-rata nggak baper teman-teman. Jadi nggak ada yang baper nih. Mungkin ada sih yang baper 1-2, tapi maksudnya baper yang objektif gitu. Kayak kadang-kadang tuh orang-orang mungkin
banyakkan anak organisasi juga kan di kayak gitu ya, kritik dan lain-lain tuh banyak juga dan dari juri juga banyak. Itu dia mempunyai pemikiran terbuka, jadi nggak ada kritik yang sifatnya itu menjatuhkan tapi membangun bagi dia ya. Mau orang lain niatin untuk menurunkan harga diri dia, tapi sebagai mawapres ya enggak gitu, karena logikanya emas nggak mungkin bisa dikatakan perak gitu, karena emas ya emas gitu. Dan yang ketiga, memiliki komitmen pada kegiatan akademik tadi, seimbang akademik dan non akademik. Non akademiknya aktif berorganisasi dan membangun relasi. Dan yang kelima, selalu melakukan lebih dari biasanya, extraordinary. Dan yang keenam, aktif mengikuti perlombaan. Sudah konsekuensi logis kalau teman-teman pengen menjadi mawapres, harus ngikutin perlombaan sebagai pembuktian nih. Kalau teman-teman tuh beda tadi dari orang yang biasanya. Dan yang keenam atau tujuh, mengasah kemampuan menulis artikel. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan. Dan yang ke-8, mengembangkan public speaking, ya wajib ya. Public speaking itu adalah output ya, inputnya kita baca, kita mengamati orang. Tetapi kalau kita nggak bisa public speaking, apa gunanya kita itu input terus gitu. Dan yang ke-9, memperluas wawasan. Ini udah pasti banget ya, pasti. Karena kenapa? Karena kita nih tahu nih kekurangan kita yang tadi. Pasti kita bakal terus untuk menggali apa sih kekurangan kita, untuk selalu belajar, stay foolish, stay hungry gitu. Dan yang ke-10, memiliki kepribadian yang baik pasti gitu. Kalau teman-teman pintar aja tapi nggak dilihat teman-teman sekitarnya baik, atau dilihat dosennya nggak sesuai sama anak-anak norma sekitar gitu, ya itu nggak menjadikan diri dia tuh sebagai mawapres gitu. Dan yang bisa di next. Nah, Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Nah, ini bisa di next. Jadi dari kita terinspirasi awalnya itu ya, sejak 2 tahun lalu terinspirasi dari inkubator lembah silikon nih. Jadi kan Silicon Valley itu kayak Facebook, Microsoft, Google, dan lainnya itu tempat awal-awal founder startup dunia berkembang dan tumbuh. Sehingga Imapres itu pengen ngambil filosofi itu untuk membangun komunitas yang memiliki mimpi dan misi untuk membangun ekosistem prestasi UNS dari dini nih gitu, dan melalui kegiatan pendidikan serta penyebaran informasi. Nah, bisa di next. Nah, ini mungkin dari tadi aku udah bilang kita terinspirasi dari Silicon Valley, ada CEO-nya, ada mungkin juga internal affairs-nya, marketingnya, mirip kan kayak Silicon Valley gitu, dimirip-miripin lah. Padahal aslinya itu internal affairs itu mirip kayak Sekben. Terus marketing itu mungkin nggak ada. External partnership mirip kayak Humas. Talent development mirip kayak HRD atau PSDM lah gitu. Creative Sosmed Management media gitu. Bisa di next. Nah, ini internal affairs, intinya dari organisasinya adalah untuk internal. Programnya untuk memperbaiki sistem internal. Kayak misalkan database member, financial plan, upgrading, routine meeting dan lainnya. Meeting lah. Lanjut. Dan yang kedua, external partnership. Intinya adalah humas. Ya humas kayak BEM, himpunan lainnya ya. Mungkin sama untuk berhubungan dengan sivitas luar atau bahkan berhubungan dengan luar universitas. Nah, fokusnya ini untuk membangun kerjasama dengan institusi lain dan penyokong proker divisi lain. Nah, program kerjanya ini kan nih yang kita lagi ada di pelataran Zoom ini, roadshow. Terus juga kemarin kita kunjungan juga ke UGM, ke Komapres UGM, tapi karena satu dan lain hal kita ditunda. Terus partnership building, media partnership, dan lainnya. Bisa di next. Marketing, ini yang beda mungkin ya, bisa mirip kayak kalau di UI UX lah kalau di startup itu. Kayak di Instagram mungkin UX tuh user experience, jadi kayak kontennya tuh dia yang buat copywritingnya dan lainnya gitu. Nah, fokusnya ini intinya untuk membranding dari Imapres sendiri gitu, sehingga semakin baik dikenal oleh UNS. Terus program kerjanya kayak nanti akan ada webinar, workshop, dan podcast. Nah, podcast ini udah
terlaksana 2 kali ya, nanti the next pembicaranya Mas Hasan nih. Jadi nanti teman-teman juga sebelum ini ada pembicara tuh keren-keren, ada sebelumnya Presbem UNS, terus juga ada ketua apa sih Imapres tuh yang sebelah gitu. Terus abis itu banyak lagi lah, nanti akan pokoknya bisa di follow aja IG-nya atau mungkin Spotify-nya di Imapres UNS. Bisa di next. Talent development intinya mirip kayak HR. Jadi adalah meningkatkan kualitas dari mahasiswa UNS. Tapi fokusnya ini kan kalau tadi internal affair tuh lebih ke internal ya. Nah, kalau talent development ini lebih fokus ke seluruh mahasiswa UNS. Jadi kita tuh mengadakan Filmapres, mengadakan sekolah Mawapres, dan lainnya. Bisa di next. Nah, ini yang terakhir, Creative and Social Media Management. Ini bertanggung jawab untuk meningkatkan exposure dari Imapres melalui sosmed seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify, dan lainnya. Nah, ini bisa sebelum itu di-follow dulu ya guys. Kalau belum di-follow dulu. Biar nanti nggak ketinggalan nih info-infonya. Rencana juga kita mau ada terkait insight-insight, juga ada info terkait sekolah Mawapres dan lainnya. Bisa di next. Nah, aku bilang tadi sekolah Mawapres. Oke, sekolah Mawapres. Bisa di next. Intinya ada 2 kegiatan utama dalam sekolah Mawapres. Nah, di dalam sekolah Mawapres ini teman-teman angkatan 2019, 2020 sampai 2021 tuh bisa ikut. Nah, intinya ada webinar sama bootcamp. Nah, di webinar ini sama nih kayak tahun lalu, mirip kalau teman-teman udah ikut. Ada sharing dari pakar-pakar. Tahun lalu kita ngundang dari mahasiswa berprestasi 1 nasional, Rabita dari UGM, terus juga ngundang dari pakar UGM juga terkait penilaian mahasiswa berprestasi, dan coaching dan training. Nanti ini bakal dikembangin lagi nih tahun ini kalau misalkan karena zamannya terkait bisnis startup ya. Nanti kita akan juga mengundang dari mentor startup langsung gitu. Makanya jangan sampai ketinggalan ya, karena sayang UKT kalian. Ini bayar pakai UKT kalian soalnya. Terus yang kedua tuh ada bootcamp. Nah, bootcamp ini simulasi dari Pilmapres. Jadi mirip sama kayak mahasiswa berprestasi Pilmapres, tapi hanya berupa simulasi. Di tahun ini baru diadain. So next. Nah, dari materi webinarnya tadi ada 8. Ada Pilmapres, gagasan kreatif, wawasan kebangsaan, sinergitas kelompok, bahasa Inggris, personal branding, impromptu speech, dan the best achievement. Nah, kapan sih ini? Gitu, rencana di 2 minggu ke depan, di 12 Maret sampai 13 Maret gitu. Intinya nanti jangan lupa untuk cara daftar langkah awalnya follow Instagram Imapres UNS. Nah, di sini kita bakal banyak ngulik nih terkait gimana sih persiapan-persiapan, tapi lebih teknis ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke arah kita overview aja gitu. Bisa di next. Oke, nah ini untuk bootcampnya. Bootcampnya rencana setelah sekolah Mawapres. Jadi setelah kalian sekolah, kalian diuji nih untuk ngebuat portofolio gagasan kreatif yang tadi syarat-syaratnya untuk mendaftar di bootcamp ini selama 14 sampai 20 Maret pendaftarannya. Terus 22 Maret pengumumannya, 27 presentasinya seperti layaknya Pilmapres ya. Jadi kayak ibarat PIM UNS kalau PKM tuh. Nah, tapi ini lebih spesifik ya karena mungkin kalau PIM UNS belum presentasi ya. Kalau misalkan kita tuh udah presentasi gitu. Dan 31 Maret ini kita bakal ada pengumuman. Next. Oke, ini yang ketiga atau yang terakhir. Oke, nah alurnya ini dari biasa kalau mungkin di fakultas lain ya. Kalau di FK sama psikologi mungkin karena nanti rencana ada satu prodi aja atau bagaimana aku kurang tahu, tapi ini yang umum. Intinya pertama ada nih dari prodi-prodi ada seleksi biasanya ditunjuk, tapi ada juga yang ngajuin diri. Nah, ini nggak ada seleksi berkas atau bagaimana, tapi dilihat dari mungkin pengamatan dosen. Makanya tadi aku bilang harus bisa eh, bisa berhubungan baik sama dosen. Nah, selanjutnya kita dari portofolio semua itu akan diadu nih di fakultas. Nah, di fakultas ini akan dipilih 2 mahasiswa berprestasi 1 dan 2 untuk mewakili
fakultas di ajang universitas. Nah, di ajang universitas akan dipilih, kalau tahun lalu ada 6 terbaik dari perguruan dari masing-masing fakultas. Nah, dari situ bakal diseleksi lagi untuk menjadi juara 1 sampai juara 3, juara harapan 1 sampai harapan 3. Nah, nanti yang mewakili itu kan ada diploma sama sarjana. Yang mewakili juara 1 juara satunya, sarjana sama diploma akan dikirim nih ke nasional gitu. Nah, dari kabar-kabar burung sih katanya itu hadiahnya itu bisa kayak 2 tahun lalu untuk perguruan tinggi ya. Hadiahnya itu reward, sertifikat sama bisa jalan-jalan ke luar negeri untuk jalan-jalan aja gitu dari Filmapres UNS. Nah, ini dari sini kalian akan ke nasional gitu. Kalau misalkan kalian lolos portofolionya nanti akan lolos presentasi di pemilihan mahasiswa berprestasi nasional biasanya offline. Nah, bisa di next. Oke, ini yang perlu disiapkan. Pertama, yang tadi portofolio 10 prestasi terbaik. Misalkan kalian punya 8 atau kurang, nanti mungkin bisa ditanyain tuh ke kakak-kakaknya nanti. Terus yang kedua, IPK. IPK minimal 3. IPK minimal 3 mungkin bagi anak-anak teknik kedokteran agak susah ya. IPK 3 ya. Tapi intinya ya mau wapres adalah sebenarnya kan nggak mewajibi untuk minimal, tapi karena ini apa ya seleksinya adalah salah satu akademik ya untuk bisa dilihat dia showing dalam akademiknya, dia dilihat IPK-nya juga biasanya di prodi. Nah, kemampuan soft skill pertama public speaking, bahasa Inggris, hard skill-nya KTI dan wawasan. Nah, selanjutnya sikap, tadi kecerdasan emosional dan karakter. Nah, ini merupakan yang paling penting ya. Jadi karakter ini kadang ya, ada temanku di fakultas teknik misalkan kayak aku nih. Fakultas teknik ada tuh yang pinter banget KN MIPA gitu. Dapat silver medal apa 3 tahun berturut-turut gitu. Dia jauh banget lebih pintar dari aku, tapi mungkin karena dia juga di apa sih namanya di dalam pendaftarannya itu ada lupa berkas atau bagaimana terus dia sehingga ngundurin dia atau bagaimana gitu kan karena dia yang nggak sengaja atau bagaimana ya dia lupa daftar tuh karena kecerdasan emosi mungkin karakter juga atau bagaimana itu sehingga ngundurin diri gitu. Nah, bisa di next. Nah, ini capaian unggulannya. Paling penting adalah tadi kompetisi ya. Kompetisi itu yang paling objektif bisa dinilai. Karena kalau karakter tuh bisa subjektif orang ya. Terus yang kedua pengakuan. Misalkan jadi juri, narasumber. Nanti ini Mas Hasan bisa ditanya-tanya ini. Banyak pengakuannya. Terus ketiga penghargaan, dedikasi bagi lingkungan. Seperti mungkin volunteer dan lainnya. Karya organisasi. Nah, karya organisasi anak-anak BEM nih. Teman-teman nih Alifa sama Latansa nih boleh banget nih daftarin kalian CV-nya kalian boleh dimasukin ke sini gitu dengan tanda tangan presbem kalian sebagai apa gitu. Nah, hasil karyanya berupa bisa buku, film, artikel ilmiah, karya seni. Nah, hasil karya di sini bebas ya teman-teman. Yang penting inti yang masih berprestasi itu paling inti adalah sebenarnya orang lain tuh nggak bisa apa yang kita lakukan gitu. Jarang orang di situ extraordinary lah. Nah, misalkan kayak ada tuh mawapres dari FEB itu dia ngebuat buku kan, ngebuat 2 buku. Yang lain tuh anak-anak ekonomi kan jarang yang buat ya, sehingga dia memiliki nilai yang tinggi gitu dan masuk ke UNS. Dan yang ke-6 itu ada pemberdayaan aksi kemanusiaan dan terakhir kewirausahaan. Bisa kayak usaha, bisnis, startup, IHAB dan lainnya gitu. Next. Ini gagasan kreatif ya yang paling mungkin bisa dibaca sendiri. Tes Adi, suaranya nggak masuk. Ini cuma aku doang atau yang lain juga?
Di tempat saya juga, Mbak. Iya, hilang juga Mbak suaranya. Nggak ada suaranya. Halo, halo. Masuk Mas. Udah masuk. Oke, ya. Terus intinya dari situ kan kalian punya masalah nih. Intinya nih aku cerita sedikit ya. Gagasan kreatif adalah kalian punya masalah. Nah, dari masalah itu kalian jabari nih. Sebenarnya masalah itu yang relate sama topik yang dikasih, misalkan SDGs ya. Apa sih gitu? Misalkan tentang lingkungan. Terus nanti kalian kasih jabaran permasalahan itu dengan solusi-solusinya apa aja sih gitu. Nah, dari solusi-solusi itu ngerucut lagi ke solusi yang paling bijaksana yang menurut kalian itu paling efektif dan mirip kayak KTI gitu lah gitu. Itu nanti kalian rumusin solusi kalian dengan metode spesifik, measurable, acceptable, realistic, dan time bound gitu. Dan menjabarkan dari situ semua langkah-langkah step-stepnya yang lebih jelas gitu untuk ngerealisasiin ide kalian itu gitu. Dan di situ boleh ditambahin ada struktur organisasi, dana, mungkin juga ada tanda tangan dari apa atau bukti lampiran dari kalian survei langsung gitu. Boleh banget gitu. Ini aku kalau nanti mungkin bisa ditanya kalau dari aku sendiri dulu gagasan kreatif tentang kan aku pernah apa sih namanya dekat di daerah Bantar Gebang gitu ya, sampah gitu, jadi itu bisa gitu aku foto lampiran untuk jadi bukti kalau aku tuh langsung survei langsung gitu ke Bantar Gebangnya gitu, ke Bantar Gebang tuh kayak tempat pembuangan sampah gitu. Bisa di next. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, sharing session bareng Mawapres Fakultas dan Mawapres Univ. Nah, bareng Mbak Namira nih sama Mas Hasan. Mungkin bisa aku sapa dulu nih. Dari Hasan gimana Mas Hasan? Sehat Mas Hasan? Ada? Alhamdulillah sehat. Oke. Sorry yo, ini laptopnya nggak ada sinyal, wifi-nya tadi agak sendet-sendet, jadi pakai HP aja biar aman lah. Siap bos, aman. Oke, sehat-sehat. Oke. Sekarang ke Namira nih. Namira gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat ya Mbak? Sehat. Oke, udah semangat kan ya? Udah pada makan kan? Belum. Waduh. Udah. Ya udah, Hasan lah boleh nanti traktir. Oke. Jadi bisa di next, Mbak. Di sharing session ini kita nih lebih ngulik-ngulik nih, Mbak Mas nih, lebih ngulik-ngulik terkait pengalaman Mas Mbak di Pilmapres tahun lalu atau mungkin juga ke depannya bisa ngasih saran dan lainnya. Sekarang aku mau nanya dulu nih yang paling pertama nih. Terkait pengalaman mengikuti Pilmapres tahun lalu. Coba mungkin dari yang paling dekat dulu ya ke kalian ya, dari FK dulu nih. Mbak Namira gimana nih, bisa diceritain nih? Oke, halo teman-teman. Katanya Mbak Namira ditunjuk gitu ya, atau gimana tuh katanya? Korban, diceritain Mbak. Oke, halo teman-teman. Aku sejujurnya kangen banget sama kalian setelah melalang buana ke banyak fakultas. Oke, jadi buat pengalaman Pilmapres sejujurnya aku nggak pernah expect, nggak pernah ada di dream listku. Dan dulu aku tuh adalah seorang mahasiswa yang sangat apatis dan bahkan aku nggak tahu ada loh acara Pilmapresnya, aku nggak tahu. Terus sampai suatu hari deket-deket semester akhir nih, semester 6 ya kalau nggak salah. Tiba-tiba aku di-chat, diundang buat ikut sekolah Mawapres. Oh ya, jadi sebenarnya guys, yang paling yang dipuji-puji sama Pak Tommy Mawa itu sebenarnya dan yang bagus dari FK itu persiapan untuk Pilmapresnya udah sangat baik gitu loh. Jadi ada sekolah Mawapres, sedangkan di fakultas lain belum ada sejauh yang aku tahu kayak gitu. Oh ya, balik ke yang tadi, aku diundang nih buat sekolah Mapres. Dan selama sekolah Mapres ini ternyata banyak banget ilmu yang aku dapat. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada sekolah Mapres, jangan lupa buat daftar ya, kayak gitu. Dan oh ya lanjut, terus habis itu aku nggak berharap banyak sih dengan aku mendaftar Pilmapres. Karena waktu itu udah ada Rizal, udah ada Farida, udah ada Anis. Jadi kayak ya udahlah buat tim hore aja lah aku daftarnya kayak gitu. Tapi ya udah coba aja dulu. Nah, karena waktu Pilmapres ini bertepatan dengan
kalau nggak salah kita tuh lagi ujian-ujian atau lagi OSCE atau lagi apa gitu, ditambah lagi puasa. Jadi kan benar-benar hektik ini. Terus akhirnya banyak teman-temanku yang mundur. Nah, salah satunya ini Farida gitu. Padahal dia kan udah berpengalaman jadi mawapres kan. Terus akhirnya tiba-tiba aku di chat sama teman-teman BEM gitu. Mbak, please ayo daftar. Ayo daftar, ayo daftar gitu. Aduh, aku tuh benar-benar nggak prepare banget. Aku takut mengecewakan FK gitu loh, karena persiapanku sangat kurang gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena nggak ada salahnya kan kita buat mendaftar. Akhirnya dengan kurangnya persiapan ini, aku langsung mengkontak nih. Aku kontak Mas Aiman, karena Mas Aiman kan yang udah sangat berpengalaman kan di Mawapres ini. Jadi aku minta kasih tahu gagasan kreatif gimana, terus caranya bikin CV gimana, dan ternyata itu sangat-sangat membantu aku gitu dalam mempersiapkan diri di Pilmapres ini. Jadi aku minta tolong, Mas koreksiin gagasan kreatifku, Mas bantuin aku latihan bahasa Inggris, jadi benar-benar kayak sangat-sangat membantu gitu. Nah, waktu hari H nih ya, itu aku udah berencana mundur kan, karena PPT aku belum siap, gagasan kreatifku juga belum siap, dan aku benar-benar kayak suntuk banget waktu itu. Udah aku mundur aja lah, udah ada Rizal, udah ada Anis, aku kayak gitu kan. Tapi waktu itu panitianya kan kebanyakan juga circle kan teman-teman. Jadi Mbak, nggak apa-apa Mbak, ayo please kita tungguin deh, kita tungguin buat ngumpulin PPT-nya. Akhirnya PPT-ku baru jadi H-1 jam sebelum presentasi, sebelum Pilmapres fakultas. Udah akhirnya ya udah bismillah aku maju gitu kan. Nah, jadi di Pilmapres fakultas ini ada 4 guys yang dinilai. Yang pertama ada capaian unggulan, yang kedua ada presentasi gagasan kreatif, yang ketiga ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini kita juga mempresentasikan gagasan kreatif tapi dalam bahasa Inggris, dan yang keempat ini ada tes wawasan kebangsaan. Nah, baru tes yang pertama capaian unggulan ini itu dosennya bilang kayak ini sedikit, intinya dikit lah prestasinya dikit, terus susah nih kalau kamu nggak punya prestasi internasional gitu. Dan jujur aku agak ngedown sih waktu di tes itu, di capaian unggulan kayak ya udahlah nggak apa-apa. Oke, ini jadi bahan eval buat aku pribadi. Terus lanjut ke presentasi gagasan kreatif bahasa Inggris, dan akhirnya di wawasan kebangsaan, dan alhamdulillah cukup lancar. Oh ya, untuk yang bahasa Inggris ini memang harus dilatih setiap hari ya guys. Jadi waktu itu emang latihanku bahasa Inggrisku saat itu kurang. Jadi mendekati hari H, aku minta bantuan dari Mas Aiman, Mas pokoknya kalau kita chat pakai bahasa Inggris ya. Nah, itu ternyata sangat-sangat membantu mengimprove English skills-ku gitu. Terus habis itu akhirnya nggak expect nih, ternyata alhamdulillah jadi juara kedua. Nah, setelah dapat juara ini, dapat dosen pembimbing, dan beliau ini yang sangat-sangat membantu aku dalam mempersiapkan ke Pilmapres Universitas waktu belum dipilih 6 besar ya, kayak gitu. Terus habis itu, dan ternyata Qadarullah belum bisa masuk, tapi aku tetap bangga karena partnerku Rizal malah bisa jadi juara 1, malah bisa jadi Mawapres 1 universitas dan maju ke nasional. Tapi teman-teman, ada satu hal yang perlu teman-teman catat, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalaupun belum berkesempatan untuk juara, proses menuju ke sanalah yang justru tuh banyak manfaatnya. Karena salah satu hal yang paling aku syukuri sampai saat ini adalah ya karena aku berani untuk mendaftar Pilmapres, yang akhirnya bisa belajar banyak, bisa menambah pengetahuan baru, bisa kenal teman-teman baru nih kayak Hasan, kenal Fuadi, kenal Utami kayak gitu. Punya relasi yang banyak, nggak cuma linier satu angkatan tapi juga vertikal gitu. Jadi lebih kenal dosen-dosen, kenal wadek-wadek, bahkan nggak cuma wadek FK, tapi wadek hampir semua wadek di UNS kayak gitu. Bahkan sampai bisa bergabung ke Imapres dan jadi penanggung jawab acara roadshow ini. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau siap-siapan kita semua nggak pernah ada yang siap. Tapi kesiapan itu akan datang dalam proses mencapainya kayak gitu. Jadi habisin aja jatah kegagalan teman-teman, mumpung kita masih muda. Gitu. Mungkin dari aku itu aja.
Ini paket lengkap ya. Mungkin Mbak Namira sekaligus jadi moderator aja nggak apa-apa kok Mbak. Ini semangat banget nih kayaknya nih untuk motivasi anak-anak FK nih. Ini lanjut ke musuh bebuyutan FK nih, FP. Mas Hasan gimana Mas Hasan? Bisa dikasih tips and triknya? Tapi jangan banyak-banyak, nanti FK juara lagi. Enggak, ini aku yakin FP menang kok tahun ini. Enggak. Jangan sombong. Jangan sombong duluan. Ntar kalah kayak tahun lalu. FP itu Fakultas Psikologi maksudnya? Oh, enggak mungkin. Oh, enggak sih. Pertanian dong. Oh ya, mungkin kalau ini ya aku nyambung aja ya, kalau dari FK kan udah sangat well prepared ya. Maka dari itu kemarin tahun lalu juara ya. Karena sangat well prepared. Soalnya FP nggak well prepared, jadi nggak juara teman-teman. Nah, cuma mungkin aku sedikit sharing ya. Ya, kenapa sih aku bilang gini? Karena ya emang beneran gitu kan. Jadi dari tingkat fakultas ada tingkat prodi ada seleksinya gitu. Jadi kayak ya siapa yang mau daftar ya daftar ya, walaupun formalitas sih udah kelihatan yang bakal maju siapa di tingkat prodi itu. Nah, terus baru ke tingkat fakultas. Nah, di tingkat fakultas ini dari masing-masing prodi yang ada di FP itu, aku ngomong gini nggak apa-apa ya, karena di FK nggak ada orang-orang FP. Nah, soalnya itu tuh kelihatan banget ketimpangannya. Jadi sekarang itu dari tiap prodi itu kelihatan sih prodi siapa yang itu benar-benar siap, yang benar-benar niat didik anak-anaknya untuk ikut lomba, didik anak-anaknya untuk berbagai program. Nah, kebetulan aku sangat beruntung karena berada di prodi ini gitu kan. Jadi ada dosen dan juga prodiku sangat suportif. Kalau lomba dibayarin, kalau apa-apa ya disupport lah, mau publikasi dibayarin gitu kan. Nah itu sebenarnya yang menjadi apa ya, sekolah Filmapresnya di FP itu justru dari prodiku, dorongan dari dosen-dosenku, termasuk aku tahun lalu kan. Nah ya walaupun belum terstruktur banget, cuma ya aku cobalah inisiatif sendiri lah, ikut lomba ini itu kan. Ya alhamdulillah dapat nyantol lah, dari 20 lomba mungkin yang bisa dapat juara 3 atau 4 kan gitu ya, lumayan gitu, walaupun proporsinya nggak sampai 50%, tapi ya lumayan buat bekal Filmapres. Dan tahun lalu tuh kalau di Filmapres aku menang di capaiannya sih sebenarnya. Jadi capaian unggulanku ya lumayan lah gitu kan. Paling kecil itu poinnya 10 capaian unggulanku. Cuma ada beberapa catatan. Di sini aku catatannya di bahasa Inggris gitu kan. Nah, di bahasa Inggrisku ya nggak begitu bagus sih. Ya Inggris orang Jawa kan tahu ya gimana ya rada medok-medok piye gitu kan. Nah, sedangkan yang dicari untuk mahasiswa berprestasi itu ya yang bagus lah bahasa Inggrisnya. Padahal bahasa Inggris itu proporsi penilaiannya cuma 10% gitu kan. Yang 20%, 50% dari capaiannya, 30% dari gagasan kreatifnya, 20% baru dari bahasa Inggris. Cuma kalau di UNS ya udah mandangnya kan kelihatan kan, cara ngomong kan bahasa Inggris kalau kelihatan enggak banget ya udah coret ya, walaupun gagasan kreatifnya lumayan, walaupun capaiannya banyak gitu kan. Ya itu yang ini sih mungkin bisa kita kawal bareng-bareng lah sama teman-teman Filmapres, jadi biar fair lah. Soalnya kan ketika kita ini ya bahasa Inggris kan di proof ya, mungkin bagi teman-teman di sini yang udah mau daftar Filmapres ya coba tiap hari 4 jam setiap hari baca buku bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris supaya bisa bagus gitulah cara ngomong bahasa Inggris. Ya paling enggak luwes gitu kan, enggak kelihatan orang Solo banget atau orang Jawa banget gitu sih. Nah kalau pengalamanku kurang lebih seperti itu sih. Ya kemarin alhamdulillahnya di UNS ya dapat juara 2 sih gitu ya. Ya mungkin kemarin ada banyak yang nyampein ya. Kalau di fakultasku itu nilainya dipaparin ya. Kita dapat nilai berapa, ini berapa. Kalau di UNS itu enggak ya dirahasiakan ya. Ya tapi kan dengan rahasia itu kan ya nama aja Filmapres mahasiswa berprestasi dari tiap fakultas ya. Rasa penasarannya ya tinggi ya. Nah, dengan tingginya rasa penasaran itu kalau nggak di-share nilainya ya otomatis diserang dari Mapresnya gitu kan, tentunya yang diserang lalu. Kemarin aku ngechat terus nerorin orang-orang Mapres ya, karena ya seperti itulah gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih mungkin sedikit sharingnya ya, barangkali teman-teman nanti bisa lebih siap-siap lah, namanya bahasa Inggris ya. Kalau aku yakin gagasan kreatif
teman-teman FK udah jago semua lah, karena Mawapres nasional juga dari FK gitu kan. Nah, apalagi dan siapkan capaiannya, jangan malu untuk berlomba dan jangan malu untuk dicap sama temannya, so ambis, nah, lakuin aja gitu. Oke. Jadi intinya dari Mas Hasan tuh kalau dibilang ambis nggak apa-apa gitu. Yang penting kita stay on track aja ya Mas ya. Oke, kita mungkin langsung nomor 2, nomor 3 bisa di skip kayaknya ya. Evaluasi sama tips and trick. Nah, ini bisa di skip aja nih. Nah, kan tadi itu sebenarnya tips and trick udah ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau lebih kepo lagi bisa nih dari teman-teman nanti nanya di sesi tanya jawab. Nah, yang keempat nih, sekarang gimana sih kalau kita ngeliat ke depan nih Mas Hasan sama Mbak Namira? Kalau sekarang kan kita tahu nih masih online, terus juga ada juga kayak hal-hal yang sifatnya tuh ngebelenggu kita ya di rumah dan nggak produktif gitu. Terus gimana sih cara kita terus memiliki motivasi gitu untuk terus berjuang gitu? Nggak sulit ya, tapi maksudnya bisa diperjuangkan gitu. Itu gimana sih gitu? Bisa terus fight gitu. Mungkin dari Mas Hasan dulu. Oke, mungkin dari aku ya mau ngomongin yang hal itu ya. Sebenarnya kalau motivasi berjuang kan semua dari kita tuh mesti punya motivasi ya dalam menjalankan apapun ya. Entah apalah itu motivasinya gitu kan. Nah, kalau online ini sebenarnya memudahkan kita semua ya. Contohnya kalau kita lomba gitu, presentasi kan kita bisa share screen sendiri. Presentasinya nggak secara langsung berdiri di depan kan, tengok-tengok kan mengurangi presentasi. Nah, tapi kalau online ini kita ya share screen, kita tahu apa yang kita presentasikan di depan kita, jadi lebih enak kan, lihatnya mudah. Jadi kesempatan lomba juga semakin banyak karena banyak yang buka lomba, apalagi hemat transportnya, kita bayar regis nanti ya tinggal presentasi share screen dan lumayan juga kalau menang. Nah, kalau dari aku motivasiku untuk terus berjuang ya kita balik lagi ke tujuan kita. Kalau di sini kuliah mau banggain orang tua, ya gimana caranya, ya salah satunya dengan peluang di sini. Apalagi kan dulu aku pengennya ke teknik gitu kan, teknik di UGM nggak keterima, jebol semua dari jalur awal sampai akhir ya. Nah, orang tua itu nyuruhnya di Fakultas Pertanian gitu kan, dan yang masih buka itu UNS. Ya udah aku masuk aja di sini, nah keterima, dan teman-temanku keterima kuliahnya keren-keren, ITB, UGM gitu kan. UNS itu dipandang sampingan rendahan lah kalau sama anak-anak sekolah dulu. Nah, maka dari itu gimana caranya aku mau buktiin kepada mereka semua? Ya caranya aku buktiin ya aku harus berprestasi, aku harus nunjukin bahwa aku tuh bisa gitu kan. Nah, akhirnya itu yang tak pegang, dan sampai sekarang ya akhirnya ketika aku ngomong teman-teman baik itu UGM, ITB, ya aku pede-pede aja karena aku punya bahan lebih malahan daripada mereka gitu kan, dan di sini bisa berdampak lebih luas seperti itu ya. Walaupun memang kalau secara akses ya mereka lebih banyak, cuma bagaimana tinggal kita cari aksesnya itu untuk jauh lebih berdampak seperti itu. Jadi ya itulah motivasiku untuk berjuang hingga posisi saat ini. Itu sih. Ini Mas Hasan ini percaya diri tinggi banget yang bisa ditiru ya teman-teman ya. Paling rendah aja UNS gitu ya SMA. Kalau boleh tahu SMA berapa ya Mas ya? Dulu di SMA 1 Magelang aku, Mas. Oh iya. Ya paling OP lah itu ya, sejauh tengah lah ya katanya ya. Ya dulu, tapi sekarang enggak karena sudah. Soalnya pas zaman gue itu IPA IPS-nya SMP SMA aku tuh peringkat 1 Jatim semua, IPS-nya itu peringkat 8 nasional gitu kan. IPA-nya 30 kalau nggak salah nasional. Ya begitulah, tingkat gengsinya tinggi guys, dan aku nggak kuat kalau mengikuti dulu. Ya udah, tapi sekarang nggak apa-apa lah, udah lewat juga. Sekarang udah punya jalan masing-masing gitu kan. Halo, ini Mas Fuadinya macet ya, Mas Mbak? Ngelek. Oke. Iya, sinyalnya hilang. Mungkin nyambung aja sih sama Namira. Mungkin aku tadi itu. Oke, iya. Namira. Iya, tak sambung aja, nunggu Fuadi connect ya, teman-teman.
Jadi kayaknya motivasiku itu sebenarnya ya 11-12 sih, karena ingin membuktikan kepada orang lain. Oh iya, Pak Adi hilang. Oke, jadi dulu tuh aku tuh prestasinya yang nggak ada, maksudnya bukan yang tipe yang berprestasi gitu awal kuliah. Nah, tapi ada beberapa hal yang bikin aku kayak mengerti gitu loh. Ketika kamu ingin didengarkan oleh orang lain, ketika pendapatmu ingin didengarkan, kamu tuh harus punya value yang lebih gitu loh. At least bisa berprestasi, at least ya omongan kalian tuh kalau didengarkan itu bisa dipercaya gitu. Orang tuh percaya sama kalian gitu. Nah, waktu itu aku beberapa kali ngomong tapi kayak apa sih Nawira kayak gitu loh responnya dulu awal-awal. Nah, itu yang bikin aku kayak oke, aku akan membuktikan gitu kalau omonganku ini bisa didengar gitu. Tapi sebenarnya itu awal motivasiku sebenarnya. Tapi lama-kelamaan aku sadar gitu, ketika kita terus berusaha untuk membuktikan ke orang lain, kita melakukan sesuatu untuk orang lain itu capek. Jadi lakukanlah apapun untuk diri kalian sendiri, untuk mengembangkan diri kalian sendiri, kayak gitu. Terus juga ketika sudah pernah untuk berprestasi itu candu teman-teman sebenarnya. Karena sekali kita juara lomba itu pasti senang dan pengen tetap lanjut gitu. Nggak harus juara sebenarnya. Tapi ketika menjalani prosesnya, terus kita menjalin relasi, berkomunikasi, dapat pelajaran, dapat teman baru, itu sebenarnya yang bikin candu. Jadi belajar itu nggak cuma dari kuliah aja, tapi juga belajar dari dengan pengalaman berkompetisi, juara atau enggaknya kan itu hasilnya kan urusan yang di atas ya, di luar kuasa kita. Tapi selama kita bisa belajar dari prosesnya itu, ya that's good for us gitu. Sama ada satu hal lagi yang sangat memotivasi aku, quotes dari mas-mas presbem bertahun-tahun yang lalu, itu belajar itu ibadah, prestasi itu dakwah gitu. Jadi ketika sambil kita berprestasi itu kita sambil berdakwah gitu. Oke, mungkin dari aku itu aja. Oke, ini insightful banget ya. Bukan peres ya, tapi beneran ya. Bener-bener mind blowing gitu. Keren banget bahasanya. Intinya tuh dari yang tadi kita dapat tuh bisa kita simpulin bahwa makna dari Mawapres itu nggak sekedar kita itu yang di luar kata-kata orang aja gitu. Orang hebat dan lain, tapi lebih dalam dari itu. Mbak Namira ini fokusnya adalah kita Mawapres itu bisa menjadi ladang dakwah atau mungkin bisa fokusnya bisa mempunyai bargaining atau daya tawar ya untuk diri kita sendiri agar dihormati oleh orang lain gitu. Tapi jangan sampai lupa kalau kita udah niatin kayak gitu, jangan sampai lupa kalau kita tuh hanya fokus ke diri kita dulu gitu. Nah, mungkin itu kalau dari Mbak Namira. Kalau dari Mas Hasan tadi intinya untuk bisa selalu pede aja ya, tetapi dengan cara ya terus kerja keras gitu, nggak cuma instan dan lain-lain. Tadi aja Mas Hasan 20 lomba yang juara 3 gitu, berarti probabilitasnya 0, berapa persen dan 0,15 ya lah, 0,15%, 0,15 gitu dari 15% doang. Nah, mungkin dari situ bisa kita lanjut ke yang terakhir, yaitu closing statement nih. Karena Mas Hasan juga udah mau ada kegiatan lain, mungkin bisa langsung di closing statement, terus nanti kita lanjut ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih. Mungkin dari Mbak Namira dulu nih, bisa dikasih closing statement-nya, motivasi, atau bebas nih untuk fakultasnya sendiri nih. The time is yours. Oke. Makasih moderator. Jadi closing statementku nggak banyak-banyak. Kalau misalkan kita masih muda, teman-teman, harga gagal kita tuh masih murah. It's okay, nggak apa-apa. Jangan sampai kita nyesel di kemudian hari karena kita nggak pernah nyoba. Karena semakin tua itu nggak akan semakin mudah loh buat berkarya. Inovasi dan inspirasinya tuh menurun gitu. Jadi fokus on diri kalian sendiri, ke perkembangan diri kita sendiri. Ibarat kalau kita nyetir itu jangan toleh kanan kiri, karena kalau kita kebanyakan toleh kanan kiri pasti nabrak gitu. Jadi fokus aja sama tujuan kita, apa yang ingin kita
yang kita lakuin ini sebenarnya nggak butuh validasi dari orang lain, tapi validasi terbesar itu justru dari diri kita sendiri ketika kita udah bisa getting better every single day. Itulah yang menurutku validasi paling besar. Terus ada juga satu kutipan lagi, jadi nggak ada yang nyaman di zona tumbuh dan nggak pernah ada yang tumbuh di zona nyaman. Dan dari aku itu aja. Semangat teman-teman. Lanjut dari Mas Hasan. Oke ya, sorry ya, barusan ini mati listrik, guys. Nah, oke, kalau dari aku closing statement-nya ini aja sih. Kita tidak perlu merasa ingin menjadi lebih dari orang lain, ingin menjadi lebih baik dari orang lain, tapi yang perlu kita lakukan dan perlu kita usahakan kita adalah menjadi lebih dari apa yang kita bayangkan kita. Karena itu yang akan membuat kita selalu berusaha dari waktu ke waktu, yang akan membuat kita selalu bisalah memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Kalau kita cuma bandingin, kita nggak bakal ada usahanya. Kita adanya cuma iri dan akhirnya ya udah down lah kita. Kalau kita berusaha untuk menjadi lebih dari apa yang kita bayangkan, niscaya ya itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik berikutnya gitu kan. Dan kita nggak ngerasa ternyata kita udah sampai ke titik ini ya, kita ternyata udah sampai ke sejauh ini ya. Nah, mungkin itu sih. Jadi lakukan aja, usahakan aja sesuai versi kita gitu. Oke, jadi dari Mbak Namia sama Sasan, intinya adalah kita itu niatnya harus dari diri sendiri ya. Untuk memperbaiki diri bukan dengan kita ngeliat noleh kanan kiri gitu, tapi kita ngelihat kekurangan diri kita yang harus kita perbaiki itu apa gitu. Tapi dengan catatan ya tadi kata Mas Hasan adalah kita harus bisa membuktikannya ke diri kita sendiri gitu, nggak butuh validasi gitu. Jadi kalau kita kalah, kita menang, itu kita nggak sedih atau nggak terlalu seneng gitu, biasa aja gitu. Keren, mantap. Oke, bisa kita ke sesi yang terakhir, nih sesi yang ditunggu-tunggu nih mungkin sama teman-teman nih, bisa langsung diskusi langsung nih sama teman-teman dari IMAPRES nih, teman-teman Mawapres Univ maupun fakultas, ada Kak Namira sama Mas Hasan. Bisa di next. Oh ya, udah closing statement terakhir ya. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang aku ngasih 2 metode kalau kalian mau nanya. Pertama, kalian bisa langsung raise hand atau dengan tulis di kolom chat pertanyaan, nama, dan langsung pertanyaannya. Tapi kurang afdol sih kalau cuma ngetik sih, lebih enakan tektokan gitu. Biar ini Mas Hasan soalnya orangnya tuh agak sedikit sumringah gitu. Jadi kalau lewat chat itu nggak semangat jadinya. Ini juara 2 Mawapres UNS, ini juara 2 Mawapres FK nih. Aduh, keren banget. Ayo kalau sebelum itu aku minta maaf, aku lupa. Ini sesinya aku serahin ke Mbak Latansa sama, karena aku kan IMAPRES juga tadi ya. Lupa aku. Aku serahin ke Mbak Latansa sama tadi satunya, Mbak MC satunya. Oke. Waktu dan layar aku serahin lagi ya, Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Fuadi sebagai moderator kita hari ini, dan Mbak Mira sama Mas Hasan, maaf, udah menyampaikan cerita-ceritanya, sharing-sharingnya buat kita hari ini. Insight banyak. Ya, bener nggak sih, Ima? Bener banget, Mbak. Tadi walaupun maaf banget semuanya aku juga sempat lempar karena mati listrik, tapi sebelumnya keren banget sih sharing-sharing dari Mbak Namira, Mas Hasan, dan juga Mas Fuadi tadi. Oke, mungkin kita bisa langsung tanya jawab aja kali ya, seperti yang udah disampaikan Mas Fuadi tadi, bisa lewat raise hand atau bisa di kolom chat. Mungkin biar lebih interaktif kita bisa ngobrol lewat on mic gitu ya, teman-teman. Mungkin mungkin
kalau misalkan belum ada yang nanya atau mungkin malu-malu gitu, mau private chat juga nggak apa-apa loh ke aku atau ke Ima. Ya mungkin ini kali ya, mau nanya deh ke Mas Mbak Mawapres. Tadi kan ada salah satu yang dites di Mawapres itu kan wawasan kebangsaan ya, Mas Mbak. Nah, sebenarnya kalau di nasionalnya sendiri itu tuh ada nggak sih seleksi buat wawasan kebangsaan itu? Oke, silakan. Siapa yang mau jawab, terserah. Oke, mungkin dari aku dulu nggak apa-apa sih. Oke, silakan Mas. Untuk itu ya, yang wawasan kebangsaan ya, sebenarnya itu UNS ya. Ya, tapi di nasional itu ada ngetesnya kita itu ya kan ada asesmennya. Jadi asesmen kan kita punya capaian ya masing-masing nanti situ juara 1, 2 apa berapa lah gitu lah yang kita upload 10 prestasi itu. Nah, itu ada tes wawancaranya. Nah, itu untuk menguji hal tersebut gitu kan. Ya termasuk nanti mungkin disangkut pautkan karena Pancasila dan lain-lainnya supaya menguji seberapa inilah kita bela negara, seberapa kita mengetahui kita nggak radikal gitu kan. Jadi asesmen pasti ada ukuran itu. Cuma kalau di UNS ada tambahan tes wawasan kebangsaan seperti itu. Cuma kalau di nasional mungkin nanti diikutkan dalam wawancara asesmen. Gitu sih. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Berarti sebenarnya sama-sama ada ya, gitu di UNS sama di nasional. Oke, mungkin dari ada pertanyaan mungkin yang masuk atau gimana? Ada nih Mbak, tapi katanya malu-malu buat nanya. Jadi aku bacain aja pertanyaannya ya. Topik atau tema gagasan kreatif apa sih Mas dan Mbak yang kira-kira tuh berpeluang besar buat lolos di Filmapres gitu. Mungkin Mbak dan Mas juga ada tips and triknya. Kasih. Amira tuh, kan FK kan, Masnya yang kemarin ini apa ngajuin juga. Jadi teman-teman kalau gagasan kreatif itu sebisa mungkin dan menurutku harus selinier sama jurusan kita, sama apa yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan dari psikologi, korek-koreklah itu permasalahan psikologi yang ada di masyarakat gitu. Pokoknya makin makin relate makin relate masalahnya makin bagus gitu. Jadi kalau dari teman-teman kedokteran, korek-koreklah itu segala masalah yang mungkin saat ini lagi hype ya. Selagi hype, terus kalian bahas dari sisi kedokterannya gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Hasan bisa menambahkan. Ya, iya sih itu ya, yang penting relate sama prodi. Yang kedua sesuaikan dengan panduan ya, mintanya seperti apa gitu kan. Kan harus sahabat itu kan. Nah, itu pedomannya dari share sama Pak Adi ya gitu. Atau mungkin aku coba sedikit sharein ya nanti. Jadi ya intinya masalahnya itu sesuai dengan prodi kita gitu kan. Jadi nggak boleh anak FK kok bikinnya pertanian, nggak bisa gitu kan. Misalnya kan mahasiswa prestasi itu atas namanya kita dari prodi apa gitu kan. Bukan secara umum lah lomba yang kayak bareng-bareng gitu kan. Terus cari ide-ide yang sesuai tema kan tentang SDGs ya, harus nyangkut-nyangkut sama SDGs deh. Dan harus baru sih menurutku, kebaruannya dan keunikannya tema tersebut gitu kan. Kalau kita biasa-biasa aja kayak cuma buat biasa ya bakal sulit kita bersaing di situ. Sedangkan padahal prodi di Indonesia itu ada berapa kan, FK di Indonesia itu ada berapa, ya itu yang akan menjadi saingan kita semua gitu. Jadi ya memang harus baru, kemudian out of the box gitu, dan yang paling penting banyak baca-baca sih artikel literatur. Mungkin teman-teman minatnya kalau kedokteran kan ada banyak, ada anatomi dan lain-lainnya lah, aku nggak tahu kan. Nah itu lebih minatnya kemana, ya udah itu didalami, cari banyak artikel, ntar mesti banyak ide-ide di situ. Yang mungkin idenya itu dikira nggak masuk atau gimana ya itu angkat aja coba gitu. Barangkali itu menjadi ide kreatif yang bisa diaktualisasikan dalam Filmapres gitu sih. Ya, yang penting banyak baca, banyak diskusi sama dosen gitu. Itu sih. Oke, keren banget. Terima kasih Mbak Namira dan Mas Hasan atas jawabannya tentang gagasan kreatif ya, Ima. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau nanya boleh banget loh raise hand. Kita
tanya-tanya langsung, mumpung ada 3 mawapres di sini. Oke. Mungkin ada lagi yang masuk ke IMA atau gitu, ada nggak? Nanya-nanya. Ada nih, Mbak. Gimana nih, Ima? Ini kan, aku izin membacain ya, Mas dan Mbak. Halo Mas dan Mbak, saya ingin tanya untuk syarat bisa bahasa Inggris itu apa harus melampirkan hasil tes TOEFL atau IELTS? Tuh. Terus mungkin Mbak dan Mas juga kalian bisa ngasih tips and trick untuk upgrade kemampuan bahasa Inggris. Terima kasih Mbak dan Mas. Tadi pertanyaannya apa? Melampirkan sertifikat ya? Hasil tes TOEFL dan atau IELTS gitu. Oke, kalau aku jelasin dari fakultas ya. Mungkin yang kalau universitas mungkin bisa ditanyain ke Hasan. Kalau di fakultas enggak harus pakai sertif itu. Cuma ya realnya gitu loh. Gimana cara kalian berkomunikasi? Apakah nyambung ketika diajak ngomong? Terus bisa mempresentasikan gagasan kreatif kalian pakai bahasa Inggris itu sih kalau di FK. Terus caranya mengupgrade ya segala jenis kemampuan itu bakal bisa matang ketika banyak berlatih gitu. Jadi termasuk bahasa Inggris. Jadi banyakin latihan entah dalam ketika nonton film atau dengerin musik atau dari sekarang itu coba cari satu temen atau beberapa orang yang bisa diajak untuk komunikasi bahasa Inggris. Karena kalau kita random tuh kadang orang kayak, ya apa sih sok bahasa Inggris kayak gitu. Jadi cari temen yang kira-kira bisa diajak bekerja sama untuk ngobrol bahasa Inggris. Waktu sebelum Pilmapres ini aku ngajak Mas Aiman kalau ngechat, Mas pokoknya kalau ngechat pakai bahasa Inggris ya kayak gitu. Nah itu secara nggak langsung ternyata bisa sedikit banyak mengimprove kemampuan bahasa Inggrisku gitu. Mungkin dilanjut Hasan. Ya mungkin aku lanjut ya. Sebenarnya sama sih, nggak ada bukti lampirin. Kalau di UGM ada, tapi UNS nggak tahu kalau tahun ini mau ada apa enggak. Soalnya kan yang dinilai cuma cara kita ngomong, cara kita nyampein ya. Gitu. Jadi bukan kemampuan berdasarkan tes lah, intinya gitu. Nah, jadi aman lah seperti ya. Yang penting bisa ngomong bahasa Inggris secara baik. Nah, intinya itu. Nah, kalau itu improve-nya gimana ya, kemarin kesalahanku ya aku nyepelein ya, aku nggak belajar ngomong bahasa Inggris sejak awal gitu kan. Ya aku nggak rajin baca bahasa Inggris, nggak rajin lihat video bahasa Inggris gitu kan. Nah itu yang jadi kendala. Yang paling penting teman-teman sekarang kalau pengen banget ya, spare time tiap hari itu sejam atau 2 jam untuk belajar bahasa Inggris, baik itu nonton video, baik itu membaca, baik itu nulis, atau baik itu ngomong seperti itu. Monggo bebas saja dipilih gitu, untuk membiasakan, karena semuanya itu bakal bagus ketika kita terbiasa. Kita bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar juga gara-gara kebiasaan sejak kecil kan. Kalau teman-teman sekarang udah mulai membiasakan sejam tiap hari, 1 bulan deh udah lancar mungkin. Mungkin itu kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Mas Hasan sama Mbak Namira atas jawabannya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya gitu, penasaran tentang Pilmapres ini kayak gimana, atau mungkin mau nanya-nanya lagi gitu tentang tips and triknya, karena tadi sempat di skip sama Mas Fuadi gitu. Oke. Mungkin dari aku sendiri mau nanya nih Mbak. Gimana tuh, Ima mau nanya apa tuh kalau dari Ima? Ini lebih ke ini sih sebenarnya pengalamannya Mas dan Mbak gitu. Jadi kayak apa aja sih hal-hal yang berubah dalam keseluruhan kegiatan atau hidup Mbak dan Mas dari yang sebelum dan setelah menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Apa aja yang kira-kira jadi pembelajaran terbesar gitu. Oh, mungkin kalau kebiasaannya aku ya sama aja sih.
Sama saja senang main, sama aja senang apa gitu kan, tidur dimanapun ya. Jadi kebiasaanku tuh aku bisa tidur di tempat manapun gitu. Oh ya, ini Pak Tommy baru join ini. Nah, masih connecting audio. Oke, mungkin sambil tak lanjut ya. Jadi yang membuat beda tuh ya kita otomatis saat udah jadi mahasiswa prestasi ya mungkin teman-teman nganggapnya gimana gitu kan. Ya udah kita stay rendah hati aja. Kalau aku mau diajak kemana ngobrol itu ya monggo gitu kan. Yang penting kita jangan merasa eksklusif lah gitu. Jadi dan ketika ditanyain ya diusahakan bisa menjawab gitu. Kalau bisa mendampingi teman-teman misal yang pengen ini jadi mawapres gitu kan, atau mungkin yang pengen ubah atau apa gitu kan. Nah itu bisa sih, dan yang menjadi beda lagi ya kita jadi banyak tawaran. Nah tinggal kita bisa manage kita sebaik mungkin supaya nggak kecapean, supaya waktu kita itu bisa untuk dibagi-bagi ke manapun gitu. Jadi ya itu sih, jadi banyak kepercayaan yang hadir ke kita gitu. Itu sih deh kalau dari aku. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Ini sambil nunggu Pak Tommy. Oh, Pak Tommy sudah join audio, mungkin kita sapa dulu. Selamat sore Pak Tommy. Selamat sore Pak. Oke. Mungkin Bapak bisa langsung masuk saja buat memberikan sambutan, Pak. Silakan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini menjelang sore, enggak sore ya, jam 3. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu BD1, Prof. FK, Bu Sari, PhD, kemudian juga para dosen, pembimbing dan pembina, para mahasiswa FK yang sangat saya banggakan, serta narasumber dan panitia IMAPRES, teman-teman IMAPRES yang sangat juga saya hormati. Baik, sebentar saja. Yang pertama tentunya saya dari Biro Kemahasiswaan dan Akademik dan Kemahasiswaan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman FK yang berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dan ini tentunya sangat penting untuk persiapan menuju Pilmapres 2022. Dan juga penting buat adik-adik yang masih semester 2, 3 untuk menyiapkan diri mengikuti Pilmapres yang akan datang. Kami tahu bahwa di FK itu potensi mahasiswa cukup besar dan yang berprestasi juga cukup banyak, sehingga untuk menjadi Pilmapres di FK juga relatif mungkin persaingan juga cukup bagus juga. Dan itu baik untuk nanti wakilnya di tingkat univ, syukur-syukur sampai ke nasional. Dan yang kedua tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber dapat menginspirasi semuanya agar bisa menyiapkan Pilmapres untuk mengikuti Pilmapres dengan lebih baik. Dan IMAPRES kami merasa bangga juga pada IMAPRES yang telah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan ini secara maraton dari seluruh fakultas yang ada, dan bisa menyampaikan hal-hal yang baik untuk para mahasiswa yang ingin mengikuti Pilmapres atau Mawapres di fakultas, di universitas, dan juga di tingkat nasional di Jakarta. Kami juga menyampaikan mungkin hal yang lain, bahwa Pilmapres itu tidak sekedar prestasi tinggi, tapi juga diikuti oleh skill-skill yang lain, termasuk juga attitude, yang juga sangat harus diperhatikan. Jadi kalau zaman sekarang, ketika Pilmapres sampai ke nasional, saya yakin medsos pasti dilihat. Artinya seperti apa sih kegiatan
kalian di medsos, di IG dan seterusnya itu mungkin juga menjadi hal yang diperhatiin ketika harus mengikuti Pilmapres di tingkat nasional. Nah, untuk yang kita juga perlu disiapkan ini karya kreatifnya seperti apa, dan masih cukup waktu untuk melakukan konsultasi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada Imapres dan teman-teman semuanya di FK. Selamat mengikuti meneruskan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa memperoleh manfaat yang besar. Dan pada narasumber Mas Nugroho ini juga contoh. Mas Nugroho itu kalau saya bilang peserta segalanya, artinya punya banyak aktivitas di akademik dan penulisan itu di banyak versi, dan itu kayaknya perlu dicontoh, dan juga kiat-kiatnya mungkin bisa ditanyain agar bisa mencapai setinggi sekarang, karena kemarin juga sampai masuk Timnas. Oke, itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau keterlambatan kami ini. Dan di sini mati lampu tadi, ini harus hidupin genset dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan sana sini. Kami yang jelas kami backup sepenuhnya kegiatan Pilmapres di fakultas, di UNIF, dan sampai nanti ke tingkat nasional. Itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas sambutan yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Tommy sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UNS. Terima kasih Pak. Oke, mungkin. Ya, sama. Oke. Nah, sekarang tadi kan sharingnya dari pertanyaan aku belum dijawab nih sama Mbak Namira. Jadi mungkin sekarang bisa lanjut Mbak Namira menjawab pertanyaannya tadi. Kalau dari aku pribadi sebenarnya sama sih kayak Hasan, kayak nggak ada yang berubah. Kalau dari sisi sosial ya, kalau kalian mau ngechat aku ya chat aja, nggak akan kayak sok-sok sibuk, insya Allah enggak gitu, tetap aku balas insya Allah ya. Tapi sebenarnya lebih ke sisi tanggung jawab sih, karena bagiku ya gelar Mawapres itu disorot gitu ya teman-teman. Terus kalau dari sisi aku sendiri, aku tuh merasa ada tanggung jawab khusus gitu, terutama di FK. Apalagi Mawapres sebelumnya ini udah benar-benar sampai membanggakan fakultas, sampai juara 3 besar lah minimal di tingkat UNIF. Sedangkan aku merasa apa yang bisa aku berikan untuk FK gitu. Makanya sampai adanya roadshow ini salah satunya karena aku merasa ada tanggung jawab itu. Ketika aku nggak bisa ngasih prestasi buat fakultas, seenggaknya aku bisa ngasih sesuatu yang lain dengan adanya roadshow ini di seluruh fakultas di UNIF. Mungkin dari aku itu aja sih. Oh iya, sama yang berubah ini sih, relasi sama keberanian untuk bicara di depan umum. Karena kita dituntut untuk berhubungan dengan banyak orang, otomatis skills dalam public speaking kita juga meningkat. Dan dari aku itu sih. Terima kasih banyak Mbak Namira atas jawabannya. Tadi terima kasih juga buat Mas Hasan udah jawab. Nah, habis itu ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang Pilmapres atau mungkin mau nanya tentang sekolah Mawapres di UNIF gitu, atau mau nanya perbedaan sekolah Mawapres di UNIF sama di FK apa. Mungkin boleh kok teman-teman. Boleh banget. Kita tanya-tanya langsung ke Mawapres kita. Okay. Mungkin dari di IMA ada pertanyaan yang masuk nggak? Belum nih Mbak, belum ada pertanyaan lagi yang masuk. Oke, mungkin dari aku sendiri deh, pengen nanya deh ke ini lebih ke Mas Hasan nih kayaknya. Aku mau nanya, mungkin tadi kan sempat di-spill juga nih kalau di Mawapres itu salah satunya tuh pengakuan. Nah, pengakuan yang dimaksud tuh kayak gimana ya, Mas? Kayak gitu.
yang dimaksud di Mawapres kayak gitu. Mas Mbak, terima kasih. Oke, kayaknya Hasan sibuk mau acara ya, San ya? Oke, Mbak Namira aja nggak mau, Mbak? Iya, Mbak Namira dulu aja. Wait ya. Banget, San. Oke. Jadi oh ya, kalau mau daftar di Pilmapres itu kan kita harus mencantumkan capaian unggulan dan itu maksimal 10. Kalau tadi di slide-nya mungkin agak di-skip ya sama Fuadi. Itu ada beberapa jenis capaian unggulan. Jadi nggak cuma sekedar kompetisi. Jadi kalau kompetisi kan kita bersaing dengan yang lain untuk meraih gelar juara dan itu ada tingkatannya dari regional, nasional dan lain sebagainya. Terus ada juga yang namanya pengakuan. Kalau pengakuan ini contohnya kayak misalkan nih Hani sama Ima jadi MC kayak gitu. Nah, itu kan ada tingkatannya, MC di acara tingkat fakultas atau MC acara tingkat universitas itu juga bisa dimasukkan. Kayak misalkan narasumber itu juga bisa, terus juri itu juga bisa. Nah, itu contohnya pengakuan. Terus ada juga yang namanya penghargaan. Penghargaan ini kayak rekor muri atau Kick Andy Award atau Satya Lancana itu juga bisa. Terus juga karir organisasi. Jadi teman-teman karir organisasi ini nggak bisa diremehkan ya. Jadi ketika teman-teman aktif organisasi, jadi ketua, jadi sekretaris, jadi kadif, itu juga bisa dimasukkan ke capaian unggulan. Terus wirausaha itu juga bisa. Terus apa lagi ya tadi? Oh iya, ketika teman-teman nih suka kegiatan sosial, misalkan ada nggak sih di sini? Nah, ya ada itu kan kemarin habis pengabdian di mana di Lombok atau di mana, nah itu juga bisa dimasukkan ke salah satu contoh capaian unggulan. Jadi untuk capaian unggulan ini nggak hanya berfokus ke juara-juara aja, ke lomba-lomba aja. Justru malah itu dibatasin. Jadi masing-masing jenis capaian unggulan ini dibatasin maksimal 4. Dan kalau di total capaian unggulannya ini maksimal ada 10. Jadi gimana ya, Mawapres itu nggak dituntut nggak boleh orang yang dia suka lomba-lomba aja nih meskipun dia sertifnya ada 25 tapi yang boleh dimasukkan ke capaian unggulan cuma ada 4 maksimal. Jadi gimana caranya supaya kita ini mengasah skills di berbagai hal, nggak cuma lomba tapi juga mungkin kewirausahaan, ke kepedulian sosial kita, ke keaktifan kita di organisasi kayak gitu. Kayak gitu Han. Mungkin Hasan mau nambahin. Mungkin aku izin nambahin sama sekalian sama izin live ya di sini karena udah mau mulai yang di sebelah. Kalau dari aku ya yang penting teman-teman pahami buku panduannya yang masuk capaian-capaian itu mana aja gitu kan, dan yang masuk capaian itu apa aja gitu kan. Itu kan suatu hal yang penting ya supaya kita bisa ngitung nih, paling enggak teman-teman bisa pos-pos capaian itu bisa dipenuhi lah. Nah, jangan kita mempeng di lomba doang, tapi yang capaian lain disampingkan gitu. Yang bagus tuh imbang lah, teman-teman gitu. Misal mau haki, teman jadi presenter, jadi pembicara, itu juga penting gitu kan. Pokoknya tiap skema capaian unggulan itu maksimal 4 isian gitu kan. Jadi teman-teman bisa ngisi sebanyak maksimal itu gitu 4. Jadi ya kalau bisa 10 itu full gitu kan. Bisa keisi semua lah. Nah, kalau bisa ya lebih supaya banyak cadangannya untuk isi gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku tambahkan sama teman-teman. Mohon maaf ini aku izin live karena ini udah ditunggu di sebelah lah mau ini rapat seperti itu. Oke, mungkin terima kasih banyak ya sama izin live ya. Sukses semua. Ditunggu nih dari FK nih BH-nya. Ya paling enggak FK itu 3 besar mesti ada lah dari tiap tahunnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Makasih. Mohon izin dulu ya Pak Tommy. Terima kasih banyak. Selamat San. Yoi. Oke. Ya, terima kasih pada Mbak Namira dan Mas Hasan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau nanya gitu sebelum kita akhiri nih, bentar lagi selesai. Ima kayaknya nggak ada lagi deh yang mau nanya. Gimana kalau kita lanjut aja? Iya Mbak, kayaknya lanjut aja nih ya. Karena mungkin tadi pertanyaan yang udah ada juga udah mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain mungkin Mbak. Oke, bener banget.
Nah, habis itu kita bakal foto-foto karena nggak afdol banget kalau nggak foto-foto, ya nggak sih? Iya, benar banget. Supaya bisa terkenang nih roadshow kali ini. Iya benar. Bersama mawapres kita UNS. Oke, mungkin buat teman-teman buat on cam kita foto-foto bentar. Ya, silakan teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya. Oke, udah mulai ini ya, banyak yang on cam, mungkin masih ditunggu teman-teman sampai 3:05. 1 menit lagi. Oke. Oke, mungkin buat yang bertugas boleh siap-siap ya buat foto-fotoin. Oke. Ini udah main. Iya, Mbak. Dokumentasi. Oke, saya hitungin ya teman-teman. Tuh, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, karena udah foto-foto, selanjutnya ada apa lagi sih, Ma? Kita terakhir banget nih. Terakhir banget tadi karena kita mengawali dengan doa nih Mbak. Jadi pasti kita juga harus mengakhiri acara ini dengan doa. Oke. Buat